Ya, kelas 1 SMP saya udah nulis naskah panggung untuk Pusat Kebudayaan Perancis. Wis. Ya, ada 2 judul yang ditampilkan di Pusat Kebudayaan Perancis. Di kelas 2 SMP, skenario pertama saya akhirnya diterima oleh pihak TVRI, satu-satunya stasiun TV di tahun 1982. Dinas tertarik, terus mereka tanya serius tidak? Kalau serius, mereka akan bantu. Jadi ini Bapak itu awal. Saya terima bantuan waktu itu peralatan membatik kan, gitu ya. Dan akhirnya kami duduk bersama merumuskan kira-kira apa nih yang bisa diangkat dalam film layar lebar yang juga bisa membantu mempromosikan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi serta UMKM-nya. Akhirnya lahirlah film Dewa Dewi. Salah satu gedung Dispar yang ada di kota dan Kabupaten Bekasi itu, Kabupaten Bekasi itu menurut aku salah satu yang paling keren. Gitu ya? Bangunannya. Ya. Gitu. Dan lengkap dengan kreatif hub-nya, punya studio dengan kapasitas 400 kursi. Itu menurut aku tuh keren banget Kabupaten Bekasi. Keren banget. Gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Bekasi. Kalau ngomongin pariwisata, kemarin tuh terobosan dari Dispar dengan membuat industri, jadi wisata industri itu tuh keren banget. Motif kami itu mengangkat kearifan lokal Kabupaten Bekasi. Salah satunya memang pariwisatanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ Setia, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi dalam Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Kali ini materi kita luar biasa menarik sekali. Begitu saya ditelepon sama produser, wah ambil. Temanya menarik nih. Kita akan ngomongin soal ekonomi kreatif. Kita akan membahas bagaimana potensi dan peran para pelaku ekonomi kreatif dalam bagaimana mereka membangun ekonomi kreatif sehingga terdengar namanya di kancah nasional ya. Narasumber kita kali ini juga istimewa. 2 orang sekaligus nih ya, 2 orang sekaligus yang inspiratif. Mereka akan membagi bagaimana pengalaman, tantangan dan juga harapan mereka terhadap kemajuan ekonomi kreatif khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Langsung aja kita kenalan yuk sama 2 narasumber istimewa kita kali ini. Pasti udah pada kenal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era milenial, ini RJ Setia yang kaum milenial udah pada langsung ngeh nih. Wah, ada Kak Adit di sini. Siap. Iya. Apa kabar Kak Adit ya Gumai? Alhamdulillah baik ya Dita. Dan juga ada. Senang banget nih saya bisa hadir di podcast. Saya juga senang sekali mau ketemu nih sampai nggak bisa tidur ini semalaman latihan ekspresi harus ekspresi. Oh ya. Siapa tahu aja diajakin main film ya. Itu casting dong ya. Okay. Ada Ibu Komarunisa di sini juga ya selaku owner dari Telaga Batik. Telaga Batik. Batiknya luar biasa, sudah terdengar gaungnya di mana-mana. Masya Allah. Saya panggilnya Kak Adit dan juga Bu Runi ya. Teh Runi sih biasanya dipanggilnya. Teh Uni. Udah Teteh Uni ya? Teteh Uni gitu ya. Double Jadi ya. udah kebaca ya, ini Uni berarti kayak dari Padang. Katanya dari Padang begitu Betul, ya asalnya. betul. Luar biasa. Nanti kita ceritanya bagaimana Boleh. bisa akhirnya jadi di Kabupaten Bekasi ini ya. Terdampar Bagaimana di bisa Kabupaten terdampar. Bekasi ya. Kita akan membahas bagaimana potensi dan peran masing-masing para pelaku ekonomi kreatif ini ya. Kak Adit di bidang videografi dan juga Teh Runi di bidang fashion. Ini ngomong-ngomong sedang aktif apa nih? Kemarin ada acara ini ya, latihan acting gratis. Apa seperti apa itu acara? Jadi Dispar mengadakan pelatihan buat para remaja dewasa yang ada di Kabupaten Bekasi. Pelatihan sinematografi, tapi bidang yang dipelajari itu kan macam-macam ya di sinematografi.
selain juga bidang teknis seperti juga penata kamera, penata suara dan lain sebagainya. Nah, di sinematografi pastinya juga ada peran serta dari aktor dan aktris. Jadi waktu pelatihan kemarin, Dispar mengundang saya untuk sharing kepada anak-anak muda di Bekasi, khususnya di Kabupaten Bekasi ini untuk mempelajari seni peran. Gitu. Luar biasa. Peminatnya banyak ya? Ya dibatasi sih, karena kan ruangnya juga terbatas, jadi hanya 20 yang untuk batch 1 ini. Luar biasa. Oh, itu untuk batch 1. Nanti bakal Ya. ada lagi berarti? Ya harusnya sih ada ya dari pihak Kabupaten Bekasi. Disparnya melihat animo dari para peserta begitu besar dan mereka juga cerita ada banyak teman-teman yang pengen ikut. Cuma memang karena kemarin itu di hari kerja ya, jadi banyak yang juga tidak bisa ikut. Semoga nextnya bisa di hari weekend gitu ya. Kalau Teh Uni, Teh Uni, udah Teh Uni. Kemarin ada workshop ya, masih ada ya dengan Dekranasda itu yang di Ayon? Masih, kebetulan kan saya dipercaya jadi koordinator galeri Dekranasda di Ion Delta Mas. Di rumah sendiri kami ada workshop untuk ekspatriat. Untuk saat ini ada sekitar 40 orang ekspatriat Jepang semua. Itu continue setiap hari. Jadi udah berjalan hampir 3 tahun. Luar mereka biasa. belajar. Nah, Luar kemarin biasa. itu kami ngadain event di galeri, itu anak-anaknya membatik di sana seperti itu. Jadi awal mula terjun di dunia fashion dan videografi ini boleh diceritakan dong ya? Siapa duluan? Saya dulu. Ya, boleh. Oke. Kak Adit dulu. Yang videografi ya. Iya, kita Kalau tahu bahwa ditanyakan awal mula, kebetulan kan memang saya dari kecil itu sangat suka membaca. Begitu sukanya sehingga uang jajan saya, apapun yang saya punya, tabungan tuh pasti belinya buku-buku dan buku. keren, Ya kan? keren. Nah, begitu banyak buku yang saya koleksi sampai saya tuh juga bisa menyewakan buku-buku itu ke anak-anak tetangga. Nah, dengan kegemaran membaca dari kecil itu, ini dasarnya sebenarnya karena ibu saya tuh kalau setiap mau tidur selalu mendongeng buat anak-anaknya. Jadi Literasi akhirnya ya. kita tumbuh dengan satu imajinasi, satu keinginan membaca buku karena kalau mau dengerin dongeng kan harus nunggu ibu ya sebelum tidur. Kalau bisa baca kan berarti kita bisa langsung baca buku sendiri, menikmati berbagai macam cerita dari lembaran bergambar dan lain sebagainya. Nah, kegemaran itu akhirnya ternyata membuat saya memiliki kemampuan perbenaran kata yang cukup banyak dibanding anak-anak seusianya gitu. Dan Usia itu, berapa waktu itu? jadi waktu SD itu saya udah nulis cerpen buat majalah Bobo. Ya, kelas 1 SMP saya udah nulis naskah panggung untuk Pusat Kebudayaan Perancis. Wis. Ya, ada 2 judul yang ditampilkan di Pusat Kebudayaan Perancis. Judul yang pertama Sayembara Sang Pangeran, yang kedua Ibuku Sayang Ibuku Malang. Nah, kemudian berlanjut di kelas 2 SMP, skenario pertama saya akhirnya diterima oleh pihak TVRI, satu-satunya stasiun TV di tahun 1982. Ya, jadi dari situ ternyata saya merasakan karya saya itu diberi penghasilan yang lumayan, honornya ya. Dan dari anak SMP yang jajannya masa itu cuma Rp75. Kebayang nggak tuh bis dari tempat saya di Senayan menuju ke sekolah saya di SMP Negeri 8 Pegangsaan. Itu cuma Rp25, bolak-balik cuma 50, jajannya 25. Tiba-tiba dapat honor dari naskah yang durasi cuma 30 menit, itu honornya Rp150.000. Pada masa itu. Kebayangkan seorang anak SMP, wah ternyata menulis itu mengasihkan dan mendapatkan mengasihkan dan menghasilkan. Dan akhirnya ya udah saya akhirnya jadi ketagihan menulis sampai lulus SMA. Saya berhasil membangun Sanggar Ananda Kawula Muda yang memainkan skenario-skenario saya, gitulah awalnya. Sanggar Ananda Dan ini itu luar terkenal biasa. ya Sanggar Sangat, Ananda. sangat, sangat. Ya, Nomor sampai 1 hari ini. kayaknya. Amin. Iya. Ya, Ya. dari saya kecil-kecil dulu. Ya, jadi dari Sanggar Ananda itu kemudian muncul berbagai program TV seperti Lenong Bocah. Ya. Kemudian kalau di waktu Lenong Bocah itu di TPI ya, waktu itu masih namanya TPI. Kemudian ada Cerita Anak Dunia, Canda di RCTI, ada Kancil di Indosiar, di Antv kita punya program Oh Seram gitu ya. Oke, berbagai macam program lah. Sampai akhirnya bukan hanya membuat program TV, kita juga membuat film layar lebar. Saat ini udah 14 film layar lebar dan yang terbaru itu cerita yang diangkat dari asal daerahnya Uni. Padang.
Nia Ada. itu ya? Nia Kurniasari, sebuah cerita viral yang akhirnya saya mendapat izin dari pihak keluarganya untuk diangkat menjadi film. Nggak sabar banget aku nungguin itu filmnya. Ya. Mudah-mudahan lancar ya nanti Insya Allah, proyeknya ya. amin. Udah Kalau- selesai tinggal tayang. Siap. Udah nungguin banget ini pokoknya. Nanti kita undang ya. Masya Allah, Dengan terima Dispar kita undang. Nanti Teh pakai Uni. baju batik aku Iya. lah ya Kak. Iya, betul. Catat pokoknya Ini ya. baju batik unik ya. Iya. Iya, ini baru mau aku Aku dari tanya tadi ini. memperhatikan loh. Ini tradisional Bekasi, tari topeng. Boleh diceritain ini awal coba. mula. Iya. Bagaimana seorang yang dari Padang ya jauh-jauh begitu terdampar di Kabupaten Bekasi langsung menumpahkan potensinya di bidang fashion terutama batik ini. Bagaimana itu ceritanya dulu Telaga Ya. Batik? Sebenarnya kalau dunia fashion tuh nggak asing ya Teh Dita ya. Kalau mungkin Kak Aditya juga tahu lah, rata-rata orang Padang tuh pasti pintar jahit. Iya. Ya kan, itu terkenal. Selain pintar Kenal masak. itu. Ya, selain masak rendang ya. Pintar masak, iya. gitu. Nah, jadi saya dari kecil itu dunia itu ibu tuh tukang jahit. Jadi udah sering bantu-bantu pasang kancing, pasang segala macam. Nah, di tahun 97 saya ke sini merantau gitu kan. Di awal tuh tidak ada, masih terobsesi jadi karyawan pabrik karena kan memang Bekasi ini kan daerah industri seperti Iya, itu iya. kan. Tapi di pertengahan jalan saya dituntut suami. Kalau bisa sih anak udah masuk kelas 1 SD itu saya sudah berhenti. Jadi fokus untuk anak gitu ya. Saya gali kembali nih, apa nih yang saya bisa gitu kan. Yang pertama pastinya orang Padang dagang lah ya. Saya coba semua dagang gitu kan. Jatuh bangun. Terakhir itu di tahun 2008 itu saya ingat, saya kan bisa jahit gitu kan. Kenapa tidak dicoba gali ulang gitu kan. Nah, awalnya itu saya belum buka usaha konveksi, tapi dengan PD-nya saya terima kursus jahit gratis waktu itu, Bang. Khusus jahit gratis, saya ngajarin otodidak. Kebetulan alhamdulillah tuh banyak muridnya tertarik gitu kan. Oh itu, sorry boleh bantu nanya ya. Itu dari Padang ke Kabupaten Bekasi langsung membuka kursus. Tidak, tadi saya di karyawan pabrik Iya dulu. kan dari pabrikan. Iya. Saya itu akhirnya menerima kursus. Iya, kursus jahit. Saya pikir saya sebenarnya sih awal itu saya pengen menggali ilmu kembali sih Kak yang sudah terlupakan itu. Karena waktu itu saya belum menemukan fokus ini mau bikin baju apa, mau bagaimana. Akhirnya saya mencoba mengulang Mengajarkan kembali itu dengan aja. membuka kursus jahit. Walaupun saya tuh sebenarnya sedikit ingat lupa, tapi kan yang Dengan secara yang saya mengajarkan pahami biasanya dulu lebih kan ingat hanya lagi. mengajarkan Ajarnya murid yang otomatis ya. nah dan itu berjalan sampai 10 tahun. Nah dari sana itu akhirnya saya ketemu dengan yang punya brand tapi pasarnya di Tanah Abang. Oke. Gitu. Nah di Tanah Abang terus kita mulai produksi. Saya sempat tapi saya pemberdayaan. Jadi yang bekerja dulu kalau jalan di gang rumah saya itu pasti dari ujung ke ujung tuh yang kedengeran mesin jahit semua. Ibu-ibu tuh semua rata-rata bekerja. Hasil di dari belajar dari ujung. Ya, jadi saya maunya anak didik saya karena apa? Saya sudah paham karakternya, sudah tahu bagaimana mereka. Nah, itulah yang kami berdayakan awalnya yang dari kita jual bersama. Jadi saya punya saudara konveksi banyak. Tim yang belajar tadi saya yang jadi tukang jahit saya itu jual bersama. Dan ada yang penjualan baru kita bayar. Alhamdulillah akhirnya ada brand yang ikut dengan kita kolaborasi, terus kita ngedrop Tanah Abang, berjalan hampir 10 tahun, berhenti itu pas Covid. Nah, ini bisa terjebak di batik gimana gitu kan? Bisa. Jadi di tahun 2016 itu sebenarnya saya sudah mulai tuh aktif di UMKM. Saya tuh dulu tertarik UMKM ini apa. Terus belum ketemu ekonomi kreatif nih, masih UMKM gitu kan. Nah, saya tertarik UMKM itu apa, saya merapat ke dinasnya, ikut dengan semua kegiatannya. Nah, waktu itu kebetulan Bupati saat itu punya cita-cita adalah pengrajin dari Kabupaten Bekasi. Oke. Mereka ingin melahirkan bibit-bibit baru gitu kan. 250 orang yang belajar, 2 yang berhasil. Sampai hari Salah ini. satunya. Ya, Teh karena Uni. kita cuma belajar 1 minggu. Oke. 1 minggu itu dengan ilmu buta, dalam artian kan kalau belajar Dari nol. dari nol. Terus saya tidak basic keluarga, bukan batik, jadi tidak tahu sama sekali. Di awal saya tahun 2017 itu tuh 100 lembar rusak, nggak jadi. 100 Oke. lembar. Makanya Jadi 100 kain. 100 lembar kain itu
salah warna, salah ini, salah canting belum benar, ini belum benar. Tapi saya pikir gini, saya berpikir kalau orang lain bisa, berarti saya bisa. Dan ya itulah kegigihan kami orang Padang, salah satunya ya coba terus, gak pernah menyerah gitu, coba. Terus setelah 6 bulan setelah itu, dengan PD-nya walaupun hasilnya masih tak jelas cantikannya, itu saya bawa ke dinas. Saya bilang, ini nih kami coba hasilnya. Dinas tertarik. Tahun berapa itu kira-kira? Itu sudah di awal 2018. Oke. Gitu kan. Dinas tertarik, terus mereka tanya, serius tidak? Kalau serius, mereka akan bantu. Jadi ini Apa sih itu awal saya mula. terima bantuan waktu itu peralatan membatik kan gitu Oke. ya, dari pemerintah itu dapat itu. Nah itulah akhirnya saya berkembang, akhirnya ketemulah dunia. Saya tidak tahu awalnya apa itu ekonomi kreatif. Aku tuh penasaran ya. Iya. Ciri khas batik Kabupaten Bekasi kan tadi salah satunya adalah dengan topeng. Ya. Tadi juga di ruangan sana aku ngelihat ada ciri khasnya golok. Ada Ya. golok. Nah, sejak kapan sih? Tahu nggak Uni? Sebagai yang menggambar gitu ya. Iya, sebagai ikon atau ciri khas batik Kabupaten Bekasi itu adalah gambar topeng dan golok. Oke. Jadi kalau kota Bekasi Kak Adit itu pemerintahnya sudah meng-SK-kan 12 pakem. Oh, 12 pakem Nah, gambar. Kabupaten Bekasi sampai hari ini belum, dan kami masih berjuang Oh, untuk Kabupaten Bekasi. Oke. ya. Nah, akhirnya kami menyimpulkan dengan sendirinya aja Kak Adit. Jadi apa nih, kenapa golok? Logo Kabupaten Bekasi itu kalau Kak Adit Pakai lihat ada itu golok di ya? tengah-tengah tuh kan golok. Ada goloknya, iya. Ya kan? Iya. Akhirnya terus kita kan emang Betawi, si Pitung dan lain-lain itu kan memang di daerah Iya. Setu itu kan itu memang budayanya seperti itu. Nah, makanya akhirnya kami secara ini mengaklamasikan sendiri. Ini nih, terus kami menggali dengan orang budaya kan. Jadi kita sering ketemu dengan orang budaya, tanya jangan sampai nanti kita mengaku ini Oke. ciri khas, ternyata Lahirlah bukan ya budaya, identitas gitu. sampai sekarang yang Iya. dikenal ini apa namanya sebagai ciri khasnya dari Pakemnya batik. istilahnya ya. Iya. Pakem. Saya lah. Cuma berharap belum di ini loh, ternyata belum dihakikan ya. belum. Wah, Oke. cepet-cepet ya. Ini kalau tersiar, ayo buru-buru loh, ini karya cipta iya, loh. ini PR selanjutnya ya. Ini tadi cerita Teh Runi dalam apa namanya perkembangan potensi menjadi bisnis juga ya, sampai di tahun 2018 bertemu dengan Dinas Pariwisata dan lain-lain. Kalau Kak Adit bagaimana tadi lahirnya sudah kita dengar ya, bagaimana terjun ke dunia ekonomi kreatif seperti itu. Terus bagaimana keterlibatan dengan Kabupaten Bekasi? Saya warga Bekasi ya. Tadi juga ngobrol-ngobrol sama Uni, kan Bekasi itu dua satu ya Bu ya. Kemudian dibagi menjadi kota dan kabupaten. Nah, saya waktu itu mulai terlibat dengan Kabupaten Bekasi itu ketika saya membuat 27 film pendek Piala Gubernur Jawa Barat di aku tahun pernah 2023. dengar. Iya, Pernah aku dengar ya? pernah dengar. Di tahun 2023. Oke. Nah, Kabupaten Bekasi itu saya mentori untuk ikut dalam festival itu dengan satu judul film pendek berjudul Ambu, ya, Rumah untuk Ambu. Oke. Nah, ternyata film itu menang tuh, The Best Actress, juga beberapa penghargaan lain. Dari situ kemudian Pemda Kabupaten Bekasi tertarik untuk membuat film layar lebar. Dan akhirnya kami duduk bersama merumuskan kira-kira apa nih yang bisa diangkat dalam film layar lebar yang juga bisa membantu mempromosikan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi serta UMKM-nya. Akhirnya lahirlah film Dewa Dewi. Aku udah nonton. Udah nonton ya? Udah, kan aku ikut waktu pembukaan di Mekarta itu. Ya sama-sama ya, Iya. oke, yang nonton bareng gitu ya. Nah, jadi dari situ akhirnya saya dengan Dinas Pariwisata ini menjadi cukup akrab ya, banyak kegiatan-kegiatan Dispar yang juga melibatkan saya seperti pelatihan sinematografi, videografi sebelumnya yang diadakan di Hotel Seruni. Lalu kemudian yang terbaru kemarin pelatihan seni peran buat warga Bekasi, dan juga dari Pak Ian, dari Pak Yudia selaku pejabat di Dispar Kabupaten Bekasi ini meminta juga ikut meramaikan gitu ya, Creative Hub yang sekarang ini di launching. Ya ini luar biasa nih gedungnya, keren banget ini. Keren banget. Aku ngelihat ya keliling dari berbagai daerah,
salah satu gedung Dispar yang ada di kota dan Kabupaten Bekasi itu, Kabupaten Bekasi itu menurut aku salah satu yang paling keren. Gitu ya? Bangunannya. Ya. Gitu. Dan lengkap dengan kreatif hub-nya, punya studio dengan kapasitas 400 kursi. Itu menurut aku tuh keren banget Kabupaten Keren Bekasi. banget. Ini, Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Bekasi. Ngomong-ngomong ini kita sedang duduk di salah satu ruangan yang sudah dimention sama Kak Adit ini. Ini adalah gedung Wibawa Mukti Creative Hub ya. Benar-benar lengkap fasilitasnya. Iya, iya. Kalau kita keliling tadi di sana ada bagaimana kerajinan kriya, ada ruangannya, fotografi, film, teater ya, ada fashionnya juga. Wah, keren banget kalau Seni keliling. rupa. Suasananya juga hidup sekali Iya. ya, anak-anak sekolah, hilir mudik nih. Jadi warga Hidup pokoknya. Kabupaten Bekasi kayaknya harus Setuju. segera nih ke sini, dan tempatnya Setuju semuanya free untuk dipakai. Free ya, saya udah dapat info Iya, dari free. Pak Ian, dari Pak Yudia, Pak Dadan bahwa ya tinggal ngomong aja daftar, kemudian mau pakai hari apa, kegiatannya dikasih free loh. Oke, dia teman-teman yang punya komunitas Iya. ya, perkumpulan seni yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, pariwisata. Boleh apapun komunitasnya ajak aja ke sini ya. Katanya free begitu ya? Betul, Free, betul. free. Luar biasa. Mantep banget, mantep banget. Alat bandnya bisa dipakai loh. Oh gitu. Ada studio Betul, musik. betul. Oh. Oh. Coba kalau sewa di studio band berapa itu? Mahal per itu. jamnya. Iya betul pakai jam. Ini kita udah kenalan nih ya, udah saling semuanya sama-sama berangkat dari minat masing-masing, kemudian hingga terdampar dengan potensi dan peran masing-masing di Kabupaten Bekasi ini. Ini kita berbicara soal ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu biasanya berhubungan dengan pariwisata ya. Kita sepakat bahwa ekonomi kreatif itu kan seluruh aktivitas dari mulai produksi hingga distribusi yang menghasilkan Juga pemasarannya. barang dan jasa yang tapi berhubungan langsung dengan sumber daya manusia gitu ya. Dan pelakunya tuh ini orang-orang hebat yang di depan saya sekarang ini ya. Ada Kak Adit di bidang videografi dan juga Teh Uni di bidang fashion. Tadi ekonomi kreatif itu berhubungan dengan pariwisata. Nah, menurut versi Kak Adit dan juga versi Teh Uni masing-masing, kira-kira ada potensi apa nih ya yang di Kabupaten Bekasi yang belum banyak orang yang tahu gitu yang kita punya tapi belum banyak orang tahu versi masing-masing. Siapa duluan yang mau jawab? Oke, Kak Adit saya dulu dulu ya. ya. Sebenarnya gini, kalau ngomongin pariwisata, kemarin tuh terobosan dari Dispar dengan membuat industri, jadi wisata industri. itu tuh keren banget menurut aku. Karena dengan banyaknya pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi, penting banget buat para pelajar yang memang akan mencari tahu ya mereka bidang apa sih nanti akan bekerja di bidang apa, yaitu menarik gitu. Itu industri wisata keren udah terobosannya. Yang kedua adalah menurut saya di sini tuh banyak banget telaga-telaga. Kemarin waktu saya syuting Dewa Dewi aja saya hunting ke beberapa telaga yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu kalau dibikin jadi tempat nongkrong dengan kafe-kafe Ala anak muda zaman anak sekarang muda lah ya. gitu. Saya syuting di Rawabinong ya. Itu matahari ketika senja tuh keren banget. Bedanya apa dengan tempat lain? Ya artinya dia otomatis masih daerah yang perawan ya. Artinya belum betul-betul komersial. Kebayang sama saya itu kalau ada cottage kecil atau ada glamping atau ada kafe-kafe yang kemudian menghadap ke danau, itu ketika matahari jatuh di senja hari itu danaunya merah, keren banget. Gitu ya. Cantik banget. Dan dia kan di pinggir tol. Ya. Jadi Iya. jadi drone saya tuh waktu ngambil gambar tuh bagus banget dari gerbang gerbang menuju ke danau Rawabinong dan kelihatan perkampungan Betawi. Nah, maksud saya harusnya ada investor ya, atau mungkin nanti ada kebijakan pemerintah bekerja sama untuk membuat tempat-tempat wisata memanfaatkan telaga-telaga cantik tadi gitu loh. Ini menurut Maksud aku, kacamata seorang sutradara ya, melihat Iya. pemandangan, oh ini keren nih sebenarnya. secara visual keren. Visualnya cantik begitu ya. Teh Uni punya
Ya, versi kalau lain? dari sudut pandang pengrajin batik ya, kalau saya sih sebenarnya kan motif kami itu mengangkat kearifan lokal Kabupaten Bekasi. Salah satunya memang pariwisatanya gitu kan. Di motif kami itu ada gedung juang. Jadi banyaknya orang memakai batik dengan tanpa disadari nanti kami sudah memperkenalkan nih, oh di Kabupaten Bekasi ada gedung juang. Terus saya punya motif tuh Muara Gembong. Di situ tuh ada lutung Jawa. Nah, itu hanya ada di Muara Gembong di Lutung Jawa. Jadi kami secara tidak langsung memperkenalkan ini nih binatang langka yang ada di Kabupaten Bekasi itu bisa menjadi destinasi wisata seperti itu. Binatang langka di Rawagembong apa? Lutung Jawa, Kak Adit. Lutung Jawa ya? Iya. Gue baru dengar soalnya. Ada, cuman adanya di sana aja. Nah, ini kan belum banyak orang yang dengar ya. Jadi Belum gambar banyak orang yang tahu. ikonnya batik. Ada, saya punya Ada. motif Gitu. Muara Gembong. Kalau motif Muara Gembong saya tuh pohon mangrove dengan ada nelayannya, ada kepiting udang, terus ada lutung Jawanya, terus ada burung juga itu komplit di situ dalam motif saya itu. Mantap. Saya ingin sih dari batik juga kami memperkenalkan ke dunia nih Kabupaten Bekasi dengan segala budaya termasuk dari warna-warnanya yang gonjreng. Oh. Bekasi itu ciri khas warnanya itu Goncreng. gonjreng. Kenapa? Filosofinya begini. Coba apakah warna goncreng itu? Kuis berikutnya. Ya. Orang Bekasi kan selalu dengan istilah gini, apa-apa pengennya nyohor. Jadi pengennya itu ketika berada di tengah-tengah komunitas itu terlihat dari semua orang. Kelihatan Jadi dengan ya. warna yang wow itu, Gitu ya? iya Jadi kalau di Padang gimana nyohor juga? beda. Dia orang Padang yang paham dengan budaya Betawi. Budaya Bekasinya ya, saya akhirnya mempelajari budaya juga secara tidak langsung gitu kan seperti itu. Jadi ya kalau dari sudut pandang pengrajin, apa nih yang bisa kami angkat untuk memperkenalkan ke daerah lain untuk pariwisata kita gitu. Sekaligus jadi ya fashionnya dapat. Ya, Wisatanya juga betul. dapat. Dengar-dengar saya Telaga Batik ini pakai pewarna alami ya? Sekarang kami lagi naik step sedikit lagi Oke. belajar pewarna alami karena sekarang senior-senior saya yang di Jawa Tengah itu sudah mulai berpindah ke pewarna alami karena lebih safety ya seperti itu. Bahannya bahan asli Kabupaten Bekasi kah? Nah, itulah permasalahannya karena Kabupaten Bekasi bukan daerah penghasil batik. Sampai saat ini kami material masih dari Pekalongan. Oke. Masih dari Jogja, Solo. Oke. Kenapa namanya Telaga Batik? Boleh nanya nggak? Boleh, Emang boleh. di dekat Telaga? Boleh. Pas Kadit, jadi secara tidak langsung saya memperkenalkan. Iya, soalnya saya kan ngomongin Telaga tuh tadi, banyaknya Telaga. Ini Telaga yang mana nih? Jadi di awal bikin kelompok, awalnya kelompok Kadit. Karena kan yang pelatihan itu tadinya 250 orang, dari daerah saya itu ada sekian orang gitu kan. Awalnya kami kebingungan nih, mau cari nama apa gitu kan. Ternyata tanpa disadari gini, saya tinggal di Telaga Murni. Di sebelah sana itu Telaga Harapan. Di depan saya Tunggu, itu nama tempat atau Nama benar ada tempat. telaganya? ada telaganya tapi tidak semua nama itu ada telaganya. Jadi ada Telaga Murni, ada Telaga Pesona, Telaga Harapan, Telaga Sakinah, Telaga Asri. Jadi saya pikir gini, awal niat saya kan pengen mengangkat daerah kami. Jadi kenapa saya harus mencari jauh-jauh nama Namanya Telaga. dan alhamdulillah sudah dihakikan. Jadi Luar sudah biasa, terdaftar merahnya. luar biasa begitu ya. Itu cara Teh Uni dalam menggali potensi di bidang fashion. Kak Adit punya apa ya, yang sudah dilakukan selama ini untuk menggali potensi di Kabupaten Bekasi khususnya ya. Kalau secara nasional kan kita sudah tahu ya bagaimana geraknya, giatnya Kak Adit ini. Kalau di Kabupaten Bekasi bagaimana Kak Adit menggali potensi dari sumber daya manusianya misalnya, kemudian dari sumber daya alamnya. Potensi wisata sih ya. Kalau saya sebenarnya pingin banget industri kreatif di kalangan anak muda di Kabupaten Bekasi ini benar-benar tumbuh dengan mereka banyak menghasilkan karya-karya audiovisual. Ya, jadi pelatihan-pelatihan bagaimana dimulai dari membuat skenario ya, karena basic dari sebuah karya itu harus skenario yang baik. Nah, kalau skenario udah baik, otomatis nanti hal-hal teknisnya juga akan bisa mensupport gitu ya. Intinya cerita dari dasar atau film pendek yang mau dibuat itu harus benar-benar sudah layak untuk diproduksi. Itu dulu tuh. Dari penulisan skenario, kemudian akhirnya belajar untuk mengambil gambar, mengedit dan lain sebagainya. Karena di Indonesia ini kan kalau kita ngomongin film pendek itu yang muncul pasti kalau nggak dari Jogja,
Setuju. Ya, Ya. Purbalingga itu pemenang-pemenang yang tingkat nasional selalu terjadi gitu kan. Ya Jawa Barat ada yang di Bandung juga. Tapi kalau di Kabupaten Bekasi bisa tumbuh tuh, apalagi udah ada Creative Hub kayak gini dengan segala fasilitas yang luar biasa. Menurut saya bakal keren banget kalau saya sebagai warga Bekasi juga mengajak anak-anak mudanya, yuk kita bikin film-film berkualitas yang bisa berbicara bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat internasional gitu loh. Amin ya, mudah-mudahan ya bisa tercapai cita-citanya dari masing-masing pelaku ekonomi kreatif yang keren-keren ini, luar biasa. Jadi begitu ya, kalau dari sudut pandang sutradara nasional nih, sebenarnya Kabupaten Bekasi ini punya banyak potensi, tempat-tempat keren, kemudian ayolah gitu sumber daya manusianya juga ya lebih ditingkatkan lagi, anak-anak remaja juga ini udah mulai banyak yang sering datang ke Creative Hub seperti ini juga, ini seperti apa ya, optimisme begitu ya. Tapi memang salah satu kendalanya kan nggak ada kendaraan umum nih yang lewat di sini, ya. Sementara anak muda kan nggak semuanya punya kendaraan pribadi. Nah itu barangkali PR berikutnya tuh, ya. Ada. Sementara sih Kadit udah ada yang nyampai Hollywood Junction, tapi tanggung ya sedikit lagi. Kendaraan umumnya. Setuju, Ya. setuju. Nah berarti dari Kabupaten Bekasi Dispar mungkin siapin odong-odong kayak apa kayak gitu. Pokoknya kayak namanya Setuju banget mobil itu. warawiri ya, mobil warawiri yang standby tuh di Hollywood ya. Junction. Terus membawa rombongan setiap misalnya jam 3 sore dia udah standby tuh. Karena kegiatan misalnya mulai sore kan pulang anak Setuju sekolah. banget. Nah nanti jam 6 jam 7 dia nganter lagi ke situ gitu. Setuju Harus banget. ada tuh disiapin. Ya. Semacam ini ya, anglingnya yang punya taman mini Nah Indonesia iya ini ya. pokoknya namanya mobil warawiri gitu istilahnya. Ya, Sudah langsung dikasih ide buat namanya kalau ya. bahasa sininya mobil gajak gijik ya. Ada lagi dia tuh. Boleh dicatat ya ide-idenya ya, ini luar biasa. Memang kalau ngobrol sama orang-orang pelaku ekonomi kreatif nih kreatif banget, pokoknya ide-idenya tuh wah. Karena memang harus hidup. Nah untuk menghidupkan kan harus datang orang. Nah untuk datang itu ya emang harus jemput bola sih. Ya, itu ya. Jadi salah satu tantangan ya. Menurut Teh Uni, ada tantangan apa lagi nih dalam menggali potensi di bidang fashionnya? Fashion ya, batik ya. Tantangannya apa? lagi? Tantangannya begini, satu tadi permasalahan kita itu Bekasi itu bukan daerah penghasil batik. Oke. Berarti kan untuk budaya dan segala macamnya anak-anaknya agak jauh nih dari batik itu sendiri gitu. Terus kedua, jangankan di kita, di daerah senior-senior saya itu sudah mulai menipis. Bahkan batik lasem itu sekarang kalau berkunjung ke sana itu cuman sepuh semua, jadi udah di usia 60 ke atas semuanya, jadi tidak ada regenerasi ke bawah gitu kan untuk belajar membatik gitu. Untuk pemberdayaannya ya? Ya, Kalau seperti pemakainya sih semakin ini ya? sebenarnya karena batik, cuma sekarang tantangannya ini kita berhadapan dengan printing. Printing ini kan bukan seperti yang teh pakai itu kan terciduk saya. Terciduk. Ini batik printing ya? Printing. Saya juga printing ya? Bukan. Oh. Kali ini printing. Oke. Ya, jadi kami sekarang tuh lawannya itu dengan mesin. Oke. Tidak lagi kalau kita kan budaya ya Kaditnya memperdayakan juga warga sekitarnya. Kalau ini kan mesin kan ya pasti warna cerah semua. Kalau kami kan masih mengandalkan matahari. Kadang kalau matahari redup juga hasilnya seperti gitu itu. Ya? Iya, seperti itu. Jadi tantangannya itu kita butuh banget sosialisasi lagi ke masyarakat. Terutama memperkenalkan ke Kabupaten Bekasi. Ternyata kita punya nih pengrajin batik Bekasi, karena sampai hari ini kami selalu ditodong orang begini, bohong nih bikin di Bekasi, pasti custom Pekalongan. Dan gitu ya. Kami selalu dijudge Selalu seperti dituduh itu. seperti Ya, itu, kasihan sekali ya, ikut prihatin. Tidak ini lihat tangan saya, tangan saya berwarna. Boleh dilihat ya. Bohong, kalau bilang bohong itu. Ini Ya. tanganku, mana Karena tanganmu? kebetulan ada pesanan belum sempat dibersihkan, jadi seperti Iya, itu. Bapak-bapak saya pikir ibu lagi pakai pacat sini. Tapi emang tangan jadi hitam gitu ya? Apa nggak ada sarung tangan? Ada sarung tangan, cuman kadang-kadang saya jujur ke Adit ya, kalau proyek-proyek tertentu sekitar orang seni ini nih rasa. Kalau sarung tangan tuh saya rasa ada pembatas. Ada pembatas. Jadi ketika saya mewarna itu saya tidak bisa memasukin rasa saya Tapi ke kalau sana gitu. tangannya buat makan itu nggak apa-apa? Pakai sendok Kak Adit. Oh nggak boleh ya? Boleh sih Emang masih karena ada unsur kimia? Ada unsur kimia Ada yang beberapa berbahaya? bahan yang tidak mungkin sih, ya. tidak.
Kak Adit kepo bagaimana Cuma Teh Uni Enggak, makan nih. bener. Saya kemarin habis dari Jambi untuk bikin produksi film baru, saya hunting juga ada batik Jambi. Saya ikutin bagaimana prosesnya. Ternyata mereka tuh juga terkendala dari pembuangan limbah kimianya itu ke tanah dan itu merusak tanah ternyata. Gitu. Itu salah satu Nah, tantangan. keberuntungan kita di Bekasi nih, kalau di sana kan masih kebanyakan pakai air bumi Kak Adit ya. Kalau saya satu perumahan itu sudah Pump. pakai air pump semua. Jadi buangnya kemana? Kalau kami untuk saat ini airnya itu dibersihkan dulu Kak Adit, kan Iya, kemarin iya. waktu itu Dinetral dapat dulu ya. Purifikasi ya, dulu. jadi kasih tawas dulu biar airnya itu kembali netral gitu. Baru disiram ke Baru bisa dikembalikan ke alam. dikembalikan. Oke. Itu potensi yang sudah digali ya oleh beliau-beliau ini. Promosi, bagaimana promosinya? Kak Adit selama ini bikin karya yang terkhusus untuk Kabupaten Bekasi, gimana promosi supaya Iya. bisa terdengar sama semua kalangan? Sebenarnya sih yang terjadi ya, bukan hanya di Kabupaten Bekasi, tapi para produser film ketika memproduksi film layar lebar, itu memang mereka banyak yang terkendala juga dengan dana promosi, gitu ya. Saya tuh sangat pingin sekali, kemarin saya udah usulin dengan Pak Kadis, Pak Ian, Pak coba itu teater yang ada di sini dengan 400 kursi, itu coba bekerja sama diganti infocusnya tuh pakai DCP ya, dan soundnya juga soundnya standarnya bioskop. Nah kemudian film-film yang udah tayang di bioskop baru turun sehari 2 hari itu tayang di sini Pak, tapi dengan tiket lebih murah, produser banyak yang mau gitu. Nah kalau ini bisa menjadi satu contoh bahwa Pemda juga menyiapkan satu bioskop ya yang mereka buat khusus untuk film yang mendidik, tapi jadi yang boleh ditayangkan di sini mungkin nggak boleh film-film yang esek-esek atau yang horor atau yang ada pornografinya. Sudah melalui proses seleksi dulu lah harus ya. seleksi dulu gitu. Nah kalau setiap daerah ini kan kita ada 514 kota dan kabupaten ya di Indonesia. 38 provinsi plus satu lagi pemekaran kan, Tangerang Jaya Raya. Jadi 39. Kebayang nggak ada, kalau dari 514, ada 10%-nya, ada 50 kota dan kabupaten aja bikin bioskop yang menggunakan gedung pertunjukan mereka. Produser tuh nggak bakal selalu mengandalkan filmnya ditayangkan di bioskop yang jaringan XX1 atau apa. Karena nggak gampang juga loh dapat jadwal di XX1 itu. Antrinya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, karena panjang banget, banyak sekali yang bikin film. Nah, kalau setiap Pemda punya, maka ini akan menjadi sebuah jaringan bioskop tersendiri yang bisa dikelola bersama Pemda dan pihak swasta, sehingga pemasarannya juga dan pendistribusiannya jadi jauh lebih luas lagi gitu loh. Menjangkau semua Iya. lapisan masyarakat ya. Oke. Teh Uni punya ide atau apa yang sudah dilakukan selama ini untuk promosi Untuk karyanya? karyanya. Selama ini kami kerjasama dengan kayak paguyuban. Kalau di Kabupaten Bekasi kan Abangpo ya. Jadi kami kerjasama dengan paguyuban Abangpo karena memang benar-benar mereka kan duta pariwisata ya. Jadi secara tidak langsung itu sangat berpengaruh sekali dan kami juga support beberapa event seperti pemilihan putri kampus seperti itu. Karena saya berpikir anak muda ini jauh lebih pintar untuk meng-up. Jadi saya dalam 1 tahun tuh menyiapkan sekitar 100 lembar itu untuk buat support promosi seperti itu. Free. Oh. Luar Boleh deh. biasa. Nanti kita pakai ya buat film kita. Boleh. Asik. Udah Nah, langsung maksud saya seperti ini, kolaborasi yang bisa membantu. Kadang-kadang kan semua tidak berangka dengan ini ya. Kadang kami bisa dari karya gitu seperti itu. Ini lebih membuka wawasan kita ya, RJ Setia ya. Kalau kita baru dengar pengusaha batik, biasanya langsung berpikirnya itu jual belinya gitu ya. Ternyata bisa lebih ke pemberdayaannya. Betul. Kemudian support acara ini itu supaya bisa kena promosinya begitu ya. Ternyata seperti itu. Karena ya. pemberdayaan itu nih Kak Adit ya, kalau lagi musim misalnya orderan batik, saya misalnya mendekati hari jadi Bekasi itu orderan saya tuh bisa 1 bulan sebelum itu bisa sampai di angka 400-500 gitu pakaian gitu ya. Nah itu
tukang cat saya itu bulan itu bisa gajinya 9 juta. Luar biasa. Apakah membuka lowongan? Jadi maksud saya ternyata dunia ekonomi kreatif ini bisa menghasilkan juga seperti pabrik, kenapa tidak? Gitu. Karena kan orientasi anak generasi muda sekarang tuh selalu, apalagi Kabupaten Bekasi itu mindsetnya apa? Oh, ngapain repot-repot, pabrik menunggu gitu, seperti itu. Setuju. Itu kita sudah bicara soal tantangan ya, program-program dan tantangan yang sudah pernah dan akan dilakukan nih. Bagaimana sekarang Kak Adit dan Teh Uni merasakan dukungan ya, kolaborasi dan dukungan dari Dinas Pariwisata dalam hal ini. Apa nih kesannya selama mengembangkan potensi di sini? Kalau saya pribadi sih ya luar biasa ya. Di masanya Pak Ian ini saya banyak sekali bersinergi dengan Dispar Kabupaten Bekasi, ya bikin film, baik film layar lebar, bikin film pendek, kemudian juga bikin pelatihan sinematografi, juga sekarang minta juga untuk mengaktifkan lagi Creative Hub yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi menurut saya Pak Ian dan jajarannya itu luar biasa terbuka, ya, sangat-sangat terbuka untuk membantu dan sangat mudah ditemui, nggak pakai birokrasi. Ketok pintu datang bisa masuk ya Pak ya. Ngerasain ya Uni ya. Jadi itu sih menurut saya. Luar biasa. Teh Uni punya? Kalau saya sih jadi anaknya Pak Ian tuh bukan dari dinas ini aja. Saya mengikuti beliau tuh dari dinas yang sebelumnya. Dan saya sudah jadi anak beliau juga di sana gitu. Sementara kalau di Spar sendiri, Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi itu luar biasa ya. Kami diajak promosi keluar kota, pameran. Terus saya pernah dibuatkan juga foto untuk dilombakan di Jabar untuk pelaku ekonomi kreatif seperti itu. Kami dilibatkan di beberapa event seperti itu. Jadi kalau untuk saya sih dukungan Dinas Pariwisata luar biasa ya. Luar biasa. Itu kolaborasi dengan dinas. Sekarang kolaborasi dengan sesama pelaku ekonomi kreatif sejauh ini bagaimana Kak Adit? Ya saya tadi kepikiran, barusan kan saya sampaikan kalau saya bikin film dengan latar belakang pembatik yang ada di Kabupaten Bekasi, saya sekarang udah punya relasi ya Teh Uni ini ya kan. Dan langsung sebenarnya otak saya tuh dari tadi mikir gini, tahun 86-87, zaman saya masih remaja baru lulus SMA, itu ada sebuah tren di kalangan anak muda itu pada pakai baju batik. Tapi batik belel. Batik belel, ya, yang warna belel dan celananya tuh harus pakai celana jeans belel juga. Itu kayaknya seluruh Indonesia ya kayaknya. Itu kayaknya kalau pakai baju itu batik belel, celana jeans belel tuh keren banget. Terus ada celana jeansnya itu yang dikasih motif-motif yang ada unsur batiknya gitu ya. Jadi misalnya mungkin di ujung kakinya. Nah jadi aksen bordir itu ternyata keren. Nah kalau itu bisa kita bangkitkan kembali ini, maka saya dari tadi mikir saya bisa nih bersinergi dengan Teh Uni menciptakan satu tren batik yang mungkin kembalikan lagi ke masa itu, belelin lagi, yang pakai adalah para aktor aktris remaja yang saya kenal di lingkungan perfilman yang mereka punya nama. Kita bisa bikin itu senang tren banget itu Kak Adit. Belel Sudah. Kabupaten Bekasi. Langsung nih, weh. Bagaimana? Tanda tangan sekarang? Saksi ya. Yang mau dengar kameramen. Berarti hari ini saya luar biasa ya, nggak rugi duduk di sini gitu ya. Saya nggak rugi ketemu sama Uni. Jadi punya relasi luar biasa. Iya dong, podcast RJ Pro. Iya, RJ Pro. Teh Uni punya apa nih, ide atau kolaborasi apa yang pengen dilakukan sama sesama pelaku ekonomi? Kalau sesama pelaku ekras sebenarnya kolaborasi sudah lama ya, termasuk dengan anak-anak fotografi. Saya kalau foto produk pastinya ke anak fotografi seperti itu kan. Terus saya butuh aksesoris saya ke kria. Seperti itu nanti. Terus kalau misalnya saya pengen bikin desain baju yang seperti quilting, patchwork kayak gitu, saya kolaborasi dengan teman-teman yang memang dunianya di sana gitu kan. Jadi banyak sekali yang kami sering melakukan kolaborasi seperti itu. Cuma memang nih saya menunggu nih kolaborasi dengan Kak Adit. Mari kita besarkan batik Kabupaten Bekasi. Itu sekaligus enggak, udah ganti harapan ya. Sekaligus harapan berarti ya. Harapan dan pesan yang
ingin disampaikan kepada masyarakat? Harapan saya yang pertama simple aja, Creative Hub ini harus ramai, ya, dan menjadi tempat berkumpulnya anak muda Kabupaten Bekasi untuk mengembangkan kreativitas mereka, dan akhirnya seperti yang tadi Uni bilang akan saling bertukar, ya, kemampuan, kreativitas, dan akhirnya menjadi sebuah sinergi untuk bisa menghasilkan karya terbaik buat Kabupaten Bekasi. Amin, mudah-mudahan harapan Kak Aditya Guma ini bisa terlaksana ya. Teh Uni punya harapan khusus untuk perkembangan ekraf kita? Harapan saya sih untuk generasi muda Kabupaten Bekasi ya, sudahlah stoplah mindset pabrik menunggu. Ayo kita dengan dunia kreatif ini banyak yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa menjadi istilah kata jadi bosnya ya, tidak lagi kalau bekerja di pabrik kan karyawan. Setuju. Gitu kan. Banyak kok yang bisa kita kembangkan potensi. Justru market kita luar biasa di Kabupaten Bekasi. Ada 8 kawasan yang ada di sini yang bisa kita masukin. Kita kurang orang-orang pelaku ekonomi kreatif itu, gitu, seperti itu. Jadi itu pesan dari seorang pelaku mantan pekerja pabrik. Yang sudah merubah haluannya. Iya, dan jadi ternyata bos luar begitu. biasa. Saya Buka lapangan kerja. nih, saya kadit ya, sampai teman-teman di mantan pabrik itu, karena kami pengrajin batik, kadang-kadang kan saya pernah ikut di TV dan segala macam. Tiba-tiba muncullah di TVA seperti itu ya. Terus semua teman japri, Uni keren banget, kami masih terikat di pabrik, Uni udah kemana-mana. Yuk. Masya Allah, luar biasa keren banget, nggak sia-sia kita ngobrol bareng di sini, ternyata wah membuka banyak cara pandang kita terhadap yang namanya lapangan pekerjaan, potensi, kemudian peran yang harus kita lakukan. Luar biasa, terima kasih banyak sekali ya Kak Aditya Gumai dan juga Teh Uni Komarunisa sebenarnya ya. Sebenarnya ya namanya ya, nama panggungnya Teh Uni. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dan juga harapannya untuk Kabupaten Bekasi yang lebih maju lagi ya. Salam untuk semua timnya, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Dan sampai di sini ya RJ Setia podcast kita kali ini, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya Dita Ruspendi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.